Seorang mantan kriminal bertekad membalas dendam atas kematian saudaranya setelah mereka dikhianati dalam aksi pencurian tahun lalu. Tapi di tengah aksinya, ia dilacak oleh polisi veteran dan seorang pembunuh bayaran. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Opening movie, seorang pria berprofesi sebagai driver perampokan yang bernama James Cullen. Ia mendekam di penjara selama 10 tahun dan akhirnya dibebaskan secara bersyarat. Where's the exit? Di hari pertama sejak kebebasannya, saat di dalam mobil, dia mengingat saudaranya bernama Gary yang telah dibunuh oleh salah satu korban komplotannya yang berkhianat. James pun memulai misinya untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membunuh Gary 10 tahun yang lalu. Kemudian James mendatangi target pertama yang berada di sebuah kantor untuk membunuhnya. Setelah target pertama dibunuh, James langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke suatu tempat untuk mendapatkan informasi target selanjutnya. You got my money. I want the other names. The price just went up. The price just went down. Kenny. I know who you are. What are you doing? You're a ghost. Can't mess with no ghost. Ball-headed precious. Dua polisi yang bernama Cap dan Cicero langsung menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan oleh James. Mereka mencoba untuk mencari tahu tentang identitas James. Mereka juga mendapat kiriman video yang berisi rekaman pada saat James dan kelompoknya telah dijebak. Di hari kedua, diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang mendapat tugas dari kliennya untuk membunuh James dan memberi informasi bahwa James akan melakukan pembunuhan berikutnya di sebuah apartemen. Lalu pembunuh bayaran itu langsung menuju lokasi. Setelah tiba di apartemen, dia melihat seorang pria tua dengan seorang gadis yang memasuki apartemen. Tidak lama kemudian, James datang dan langsung menembak pria tua tersebut. I didn't know. Ternyata pria tua itu adalah orang yang merekam video pada 10 tahun yang lalu. Setelah itu, ketika James keluar dari kamar apartemen, tiba-tiba pembunuh bayaran yang sedang mengincar James akhirnya datang dan saling adu tembak. Pada saat pembunuh bayaran itu menghindari serangan dari James, James berhasil mengelabui pembunuh bayaran tersebut dan menghilang begitu saja. Di lain sisi, di kantor polisi, Cicero dan Cap sedang menyelidiki rekaman video bahwa seharusnya James sudah tewas pada 10 tahun yang lalu. Hospital pronounced him ricochet around the outside of his skull, came out through his cheekbone. He's got a... This guy refused to die.
Akan tetapi ternyata James masih bisa bertahan hidup dari tembakan itu dan kembali untuk membalaskan kematian saudaranya. He got ambushed by another crew. Somebody set him up. Please, don't shoot him. Please, don't shoot him. It's under the floorboards in the kitchen. It's gonna be okay. No! Told you. Wouldn't shoot him. Gary! Smile for the camera. I'm gonna kill you all. Lalu setelah itu Cobb pulang ke rumahnya untuk mengantarkan anaknya pergi ke sebuah pertandingan baseball. Saat di dalam perjalanan, Cobb mendapat kabar dari Cicero bahwa ada kasus penembakan lagi di apartemen, di mana kasus tersebut adalah kasus yang serupa yang dilakukan oleh James. Our guy did the world a favor on this one. How about the second shooter? Any description? He's pure, you know? As fast as you? No fear, no hesitation. Di hari ketiga, James mendatangi rumah pacarnya yang ternyata selama James mendekam di penjara, pacarnya sudah menikah dengan pria lain dan mempunyai 2 anak. Sorry. I hope you kill them all! Ketika malam tiba, James mendatangi sebuah klub malam. Di tempat itu James melihat seorang pria dan teringat kalau pria itu adalah orang yang telah menggorok leher Gary. Di situ James tidak bisa menggunakan senjata untuk membunuh karena harus melewati penjagaan di klub tersebut. Ketika sudah berada di dalam, James melihat senjata yang bisa digunakan untuk membunuh targetnya. Kemudian James mendatangi pria itu. Hingga akhirnya James dengan mudah berhasil melukai pria tersebut menggunakan alat penghancur es. One of us is gonna make it out of here. I've been expecting you. Lalu pria itu meminta James untuk menghubungi anaknya dan memberitahu bahwa ayahnya ingin meminta maaf. Kemudian James menghubungi anak dari pria tersebut dan menyampaikan pesan ayahnya kepada anak itu. Something happened? Who is this? Something happened. Lalu James kembali melanjutkan mencari target selanjutnya. Di hari keempat, ketika James sedang menuju target selanjutnya, tiba-tiba pria yang dia bunuh di klub malam ternyata masih hidup dan sedang menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Lantas dia segera menuju ke sebuah rumah sakit tersebut untuk menuntaskan misinya. The hospital in Clark County. It's third victim. Kemudian saat sudah sampai di rumah sakit, James langsung mendatanginya di ruang operasi dan James pun langsung menembak mati pria itu. Di tengah keributan, Cobb yang ternyata juga berada di sana langsung mencari dan mengejar James. Cobb sangat ketakutan berhadapan langsung dengan James hingga akhirnya James tiba-tiba muncul di hadapannya dan membiarkannya tetap hidup karena tidak ada urusan dengannya dan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Lalu pada saat James sedang berada di perjalanan, ternyata pembunuh bayaran yang mengincar James mengikutinya dari belakang, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Akhirnya James berhasil membuat pembunuh bayaran itu berhenti dan James menembak ban mobilnya. Dia sengaja tidak membunuhnya karena tidak ada urusan dengannya. Akan tetapi pembunuh bayaran itu justru menembak balik James hingga mengenai lehernya. Setelah itu James pergi menuju ke rumahnya dan menemui ibunya untuk menanyakan keberadaan ayahnya.
Lalu James mengatakan kepada ibunya kalau James ingin membunuh ayahnya karena ia telah mengira bahwa ayahnya adalah pelaku pengkhianatan 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, ibunya yang sedang mengobati lukanya menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal dan yang menjebak mereka bukanlah ayahnya. Di situ terlihat ternyata sebelum Gary tewas, pacar Gary menjadi informan polisi. Di hari kelima, James melanjutkan mencari target selanjutnya, di mana targetnya adalah seorang pendeta. Di sisi lain, Cobb yang sudah mengetahui target James berikutnya langsung menuju lokasi pendeta berada. Begitu juga killer yang sedang dalam perjalanan. Lalu James mendatangi pendeta itu saat dia sedang khotbah di depan para jemaahnya. Lalu setelah selesai khotbah, James menemui pendeta tersebut. Kemudian James ingin menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu membunuh pendeta itu. Tetapi pendeta tersebut memberikan ceramah rohani kepada James dan akhirnya James tidak membunuh pendeta itu dan memberikan kesempatan untuk hidup. God can't save you from me, but maybe he could save you from yourself. Jump into this man's heart. Go back to your family. Kemudian setelah itu, James yang berada di gereja dan berdoa, ternyata killer datang untuk menantang James. Dia menyuruh James untuk mengambil pistolnya dan mengadu skill menembak, tetapi James menolak karena misinya sudah selesai. Namun killer menjelaskan bahwa masih ada satu lagi target James yang belum dibunuh, yaitu orang yang memperkerjakan dirinya. I've got nothing against you. So I'm starting to think you don't take me very seriously, my friend. The one who hired me. He's still alive. Tiba-tiba Cobb datang dan langsung menembak James di tempat. Ternyata Cobb adalah orang yang menyuruh killer untuk membunuh James, sekaligus orang yang menembak James dan dalang dari semua kejadian di video 10 tahun yang lalu. Dia sengaja menjadikan pacar Gary dan yang lain sebagai informan untuk merampok hasil perampokan James di sebuah bank. Kemudian killer pergi begitu saja dan menolak pembayaran dari Cobb. Kemudian setelah itu Cobb menelpon istrinya bahwa urusannya sudah selesai. Di situ James lagi-lagi selamat dari kematian setelah 2 kali penembakan yang dilakukan oleh Cobb. Karena berkat ada plat logam yang menyatukan tengkorak kepalanya pada saat dia dioperasi di rumah sakit. Dan akhirnya Cobb tewas akibat tembakan tepat di jantungnya. Lalu setelah itu James pergi dan membuang abu jenazah saudaranya Gary di sebuah danau. Dan kemudian film pun berakhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.